Alhamdulillah telah sampai di Masjid Al-Furqan bersama Buya Dr. Andes Haji Asmi Al-Fitami untuk mengisi taklim ba'da zuhur. Besok tanggal 22 insyaallah kloter pertama jamaah haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan. Oleh karena itu izinkanlah saya akan menyampaikan sekilas tentang ibadah haji dan umrah. Secara sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum haji telah melaksanakan umroh. Karena ini masih ada perdebatan di kalangan ulama, boleh enggak umroh sebelum haji. Itu. Kalau kita baca sejarah, Rasulullah itu telah menunaikan ibadah umroh 3 kali sebelum haji. Harusnya 4 kali karena yang satu terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan kaum musyrikin. Salah satu perjanjian itu Nabi dan sahabat tidak boleh memasuki kota Mekah. Akhirnya pada tahun itu Nabi membatalkan ibadah umrohnya karena belum bisa masuk ke kota Makkah. Selanjutnya Rasulullah SAW itu mengerjakan umroh sampai 3 kali. Barulah setelah itu Nabi mengerjakan haji yang pertama dan terakhir. Jadi Rasulullah itu haji hanya sekali seumur hidup. Yang pertama dan yang terakhir yang dinamakan haji wada. Wada itu artinya haji perpisahan. Karena setelah itu tidak lama kemudian Rasulullah SAW wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam segi sejarah ya. Kemudian apa itu definisi haji dan apa perbedaannya haji dengan umroh? Kalau haji definisinya para ulama mendefinisikan, mentakrifkan qasdu ziyarati baitillahil haram linusuk, bersengaja. Jadi haji itu niatnya niat benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh disiasati, dipersiapkan. Kayak orang-orang dulu tahun 70-an kalau pergi haji, belajar manasiknya haji bisa 1 tahun belajar manasiknya aja. Mereka buta huruf tapi sampai hafal tuh 1 buku manasik. Orang sekarang mana ada yang begitu? Nah itu. Jadi ibadah haji itu sengaja berziarah atau mendatangi Baitullah di Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Kalau umroh sebetulnya sama definisinya. Kita mendatangi, berziarah, mendatangi Baitullah di Masjidil Haram, tanah suci Mekah, linusuk semata-mata untuk ibadah, memenuhi panggilan Allah.
Makanya orang yang ibadah haji dan umrah dinamakan duyufur rahman, tamunya Allah yang maha rahman. Mestinya kita bangga menjadi tamunya Allah. Karena tidak semua orang walaupun banyak duit bisa hadir ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk ibadah umrah atau haji. Malah kadang-kadang ada nggak punya duit berangkat, betul nggak? Malah bisa beberapa kali karena diberangkatkan oleh Allah melalui sipulan, kan begitu. Tapi ada yang duitnya banyak, kesempatan ada, fisik sehat, malah nggak sampai ke sana, sampainya ke Eropa, sampainya ke negeri Cina. Itu karena haji dan umrah ini ada kaitannya dengan ibadah. Jadi harus betul-betul diniatkan betul ya. Harus dimantapkan niatnya. Dengan cara itu insya Allah nanti Allah berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara definisi sebetulnya haji dan umrah itu sama. Sama-sama mendatangi Baitullah, rumah Allah di Masjidil Haram yang ada di sana suci Mekah. Objeknya haji sama antara haji dan umroh. Sama-sama objeknya itu adalah tanah suci Mekah. Pergi haji pusat ibadahnya di Mekah, umroh pusat hajinya di Mekah. Tidak ada di Madinah itu tuntunan manasik haji atau umroh. Pertanyaannya, kenapa setiap orang haji dan umroh pasti ke Madinah? Betul nggak? Iya. Padahal tanpa ke Madinah juga sah. Karena semua tuntunan manasik ibadah haji maupun umroh itu dipusatkan di kota Mekah, tidak ada di Madinah. Karena ada sebuah keterangan Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tanah suci Mekah baik haji maupun umrah tapi dia tidak mau berziarah ke negeriku Madinah, dicatat kelak di akhirat di hadapan Allah sebagai orang yang sombong kepada Rasulullah. Karena kita tidak pernah tahu agama Allah, kita tidak pernah tahu ibadah haji dan umrah tanpa wasilah Nabi besar Muhammad. Jadi ke Madinah itu adalah hanya ziarah, tarjim hormat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Karena nanti di padang mahsyar yang menjadi imam kita, yang memberi syafaat kita adalah Rasulullah sallallahu. Makanya hampir tidak ada orang yang berani tidak ziarah ke Madinah kalau haji dan umrah kecuali ujur syarak. Ziarahnya kemana? Pertama ziarah di Masjid Nabi, Masjid Rasulullah An-Nabawi. Barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, Masjid An-Nabawi, maka sama satu kali sama dengan dia sholat di Masjid Al-Furqan 1000 kali. Berapa lama tuh makan waktu? Di sana cukup satu kali misalnya sholat subuh. Nah ini yang nggak bisa dinilai oleh uang. Satu kali sholat subuh di Masjid Nabi yang ada di Madinah, masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat, karena yang pertama Masjid Kuba. Kata Nabi pahalanya 1000 kali lipat. Jadi kalau di sini harus 1000 subuh baru sama pahalanya. Yang kedua, kita nggak pernah ngelihat Nabi, betul? Kita tidak pernah sholat di belakang Nabi. Kita tidak pernah berperang bersama Nabi. Paling tidak kita pernah sholat di Masjid Nabi. Alhamdulillah. Tidak semua orang punya kesempatan sholat di Masjid Rasulullah. Itulah kenapa kita sangat dianjurkan ke sana. Yang kedua, kita berziarah ke makam Rasul.
Kata Rasulullah dalam hadisnya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ada tuh di buku manasik yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Dulu mah, kalau sekarang makan Menteri Kehajian ya, Menteri Haji dan Umrah. Itu di sana ada keterangannya, barang siapa yang menziarahi kuburku wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapat syafaatku. Subhanallah. Kita mau masuk surga pakai apa sih? Model kita ini, model kita yuk. Kita masuk surga mau mengandelin apa? Sholat kita belum khusyuk, lagi sholat masih mikirin kerjaan, betul nggak? Betul nggak? Puasa kita terkadang masih menjadi beban. Haji kita juga belum tentu menjadi haji yang mabrur, betul nggak ya? Sedekah kita sebanyak apa? Paling juga 10.000 kalau Jumat, betul nggak ya? Pulsa berapa kita beli? Rokok sehari berapa? Apa iya kita bisa masuk surga dengan sedekah kita? Kalau bukan kita mengandalkan daripada syafaat Nabi besar Muhammad, kita bisa berziarah ke kubur Rasulullah SAW, kubur yang paling mulia di muka bumi ini. Di saat kita mengucapkan salam di depan makam Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan biasanya begitu ya, kita angkat tangan aja kan ya. Coba lama-lama itu askar ngomel itu, ya haji ya haji, ruh sana pergi meret sana. Nah gitu kan ya, domelin kita. Udah sambil kita lewat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan sebagainya. Di dalam hadis yang lain dikatakan, manzaroni ba'da mauti, barang siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat. Nabi kan telah wafat ya, telah meninggal ya. Ziarah kita ke sana. Apa kata Nabi? Maka annama zaroni ba'da inda hayati, seakan dia menziarahi aku waktu aku masih hidup. Tuh nilainya sama. Walaupun Nabi telah meninggal 15 abad yang lalu, tapi kita menziarahi makam Rasulullah, makam Nabi, itu seakan-akan kita bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih Pak, kalau kita ikhlas ya berziarah ke makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu yang pernah ngalamin, termasuk saya pernah ngalamin. Itu kayak ada setrum. Kayak ditarik-tarik dengan kita kayak salaman sama Nabi. Gemetar kita itu, ya, sampai meneteskan air mata, nggak terasa itu. Subhanallah. Karena dalam satu keterangan yang lain dikatakan, barang siapa yang memberi salam dengan Rasulullah, ruh Rasulullah yang suci langsung dikembalikan oleh Allah ke sejasadnya, dan Nabi menjawab langsung salam kita. Kalau kita memberi salamnya langsung di makam Rasulullah. Nah ini yang nggak bisa dinilai oleh duit, mau berapapun menilainya. Kenikmatan di saat kita berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu, karena tidak semua orang punya kesempatan untuk berziarah ke makam yang sangat mulia, makam Nabi besar Muhammad. Kita tidak bisa ketemu dengan Nabi karena terlambat lahir, tapi kita bisa sholat di masjid Nabi, kita bisa menziarahi kubur Nabi. Ini adalah satu kemuliaan, ini adalah satu karunia yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berziarah kemana-mana, sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Madura, betul gak? Kita bela-belain. Kenapa kita juga tidak kepengen berziarah ke Rasulullah? Ke Eropa kita belain kemana-mana, tapi ke makam Rasulullah tidak. Kenapa tidak kita usahakan? Karena pada akhirnya nanti yang menjadi imam di padang mahsyar, yang menjadi imam di surga adalah baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Itulah kenapa setiap orang yang umroh dan haji selalu ke Madinah. Kalau umrohnya 9 hari, biasanya di Madinah 3 hari, di Mekah 4 hari, 2 hari di perjalanan. Akikah di mana saja boleh, tapi haji tidak. Haji ditentukan tempatnya hanya di tanah suci Mekah.
Tidak sah di tempat lain. Bagaimana kalau haji di Tasikmalaya? Ya nggak boleh. Di sana kan ada goa tuh, masuk tempat ziarah Pamijahan. Kalau masuk situ katanya udah situ haji, situ udah ngelihat Mekah. Nggak bisa. Karena Nabi nggak pernah haji di situ. Haji ke Pakistan enggak. Haji di Karbala di Irak enggak. Haji harus di tanah suci Mekah. Nabi yang tinggal di Madinah, walaupun lahirnya di Mekah, tapi setelah pembebasan kota Mekah, Nabi menetap di Madinah sampai tapi Nabi tetap kalau haji pergi berhari-hari, kadang-kadang pasang tenda di malam hari di perjalanan. Ya kalau sekarang 8 jam naik bis, tapi kalau dulu naik onta bisa berhari-hari baru sampai ke Mekah. Tapi Nabi tetap ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Kalau wukuf di padang Arafah, boleh enggak di padang rumput? Boleh enggak di padang golep? Ya enggak boleh, karena Nabi memang di situ wukufnya, betul enggak? Kemudian tahallul tertib, selesai udah umrah mah. Makanya umrah mah itu hanya 2-3 jam selesai. Kalau haji bisa sampai seminggu, karena dia harus wukuf di padang Arafah, dan wukuf itu harus tanggal 9, betul nggak? Biar bulan Syawal itu kan udah masuk musim haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan kan, boleh dia berangkat di sana, ngapain kek ya. Tapi tetap wukufnya harus nunggu tanggal. Zaman dulu tahun 70-an orang tua kita kalau pergi haji dari bulan Sya'ban udah berangkat, karena naik kapal laut. Bapak saya dulu tahun 71 pakai kapal laut itu perginya aja 15 hari, pulangnya 15 hari, sebulan baru di laut doang. Belum di sononya 3 bulan, nggak ada jalan tol, masih turun naik muter-muter, bisa memakan waktu 3 bulan. Enak orang sekarang mah pergi haji, nikmat. Jalan tol yang bengkok dilurusin, ada gunung dibelah tuh gunung, nggak bisa dibelah, dibolongin terowongan, betul nggak? Jalannya bagus luar biasa. Zaman bapak kita dulu, masya Allah. Ya, sekarang menikmat sekali. Ya, itulah bapak sekalian. Dan kemudian waktunya, kalau haji itu asyuru maklumat, hanya pada bulan-bulan tertentu, tidak boleh di bulan lain, tidak sah. Biasanya bulan Syawal udah dibuka tuh musim haji, bulan Syawal. Jadi kalau mau berangkat ke sana udah boleh itu bulan Syawal, asal dapat visa. Kalau dulu makan mungkin nggak pakai visa-visaan zaman dulu mah, ya itu. Sampai bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzul, puncaknya tanggal 9 wukuf di padang Arafah. 3 bulan ini musim haji. Kalau umroh kapan saja boleh, nah kecuali musim haji. Itu juga nggak bolehnya karena nggak keluar visa, berbenturan dengan jamaah haji yang begitu banyak jutaan ya. Pada hakikatnya boleh, sepanjang tahun boleh itu ibadah umroh. Kemudian hukumnya apa? Kalau ibadah umroh, kan ini ada mengatakan tidak boleh umroh sebelum haji. Ada kan pada kita? Tidak boleh umroh sebelum haji, karena umroh hukumnya sunnah. Sunnah menurut siapa? Mazhab kan ada 4. Kalau menurut Imam Abu Hanifah yang lahirnya di Baghdad, Irak, imam tertua ya, gitu. Imam tertua, dia wafatnya tahun 150 Hijriah. Pas pada wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i baru lahir. Berarti kan gak ketemu tuh ya. Nah, jadi imam yang paling senior itu lahirnya di pusat kota Islam pada saat itu di Baghdad. Pusatnya kejayaan Islam di Baghdad. Menurut beliau umroh itu sunnah muakkadah. Yang kedua gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, tinggalnya di Madinah. Imam kedua secara urut ya, secara usia. Imam kedua tinggalnya di Madinah. Imam Syafi'i juga sama, ibadah umrah sunnah.
Tapi menurut Imam Syafi'i, imam yang ketiga, dan Imam Ibnu Hambal, muridnya Imam Syafi'i, imam yang keempat, ini antara guru ke murid pendapatnya sama, bahwa ibadah umroh wajib sekali seumur hidup. Jadi umroh menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambal imam yang dipakai di Saudi ya, di Saudi. Jadi kalau di sana tuh bismillahnya nggak kedengeran wajar, karena bismillah itu sunnah, bukan termasuk ayat Fatihah. Jadi kalau di Mekah tuh kalau ngimamin maghrib biasanya itu baca bismillah, cuman sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Syafi'i enggak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillah termasuk Fatihah. Bedanya di situ aja tuh murid sama guru. Tapi di dalam masalah hukum umroh sama antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal, wajib seumur hidup sekali. Dalilnya wa atimul hajj wal umrata lillah. Nah itu. Makanya yang kedua, Nabi pun pernah umroh sampai 3 kali sebelum haji. Jadi boleh nggak umroh dulu baru haji? Nunggu haji berapa tahun sekarang? Alhamdulillah menjadi 26 tahun. 26 tahun aja alhamdulillah. Daripada 40 tahun. Daftar udah usia 30 tahun. 40 tahun baru berangkat. Masih hidup gak kira-kira? Makanya menurut saya haji itu bukan wajib berangkat, wajib daftar. Paham gak wajib daftar? Kalau memang udah punya duit, badan sehat, udah daftar aja. Berangkat mau urusan pemerintah, bukan urusan kita, betul gak? Itu kayak empok saya begitu. Kakak saya yang perempuan, empok, dia udah daftar. Ternyata belum nyampe daftar tunggunya meninggal dunia. Ya udah nggak dosa, betul ya? Karena sudah daftar. Itu. Udah nggak kena hukum dosa. Tinggal nanti bagaimana anaknya musyawarah. Ya udah duitnya kita ambil, bikin haji badal. Haji badal itu sekitar 17 juta lah, 15 juta. Artinya dikerjain oleh orang lain, diniatkan buat orang tua kita. Itu namanya haji badal. Itu. Mana dalilnya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, semata-mata karena Allah wajib itu ibadah haji atas manusia man istata'a, barang siapa yang mampu. Jadi ada syaratnya tuh, mampu. Hanya sebagian orang yang yang tidak mampu tidak wajib menunaikan ibadah. Jadi nggak boleh haji atau umroh sampai menjem duit, utang-utang. Siapa yang ngajarin itu? Pulang umroh mikirin utang. Ya kalau kebayar, kalau kagak sampai mati dosa dapat. Betul nggak? Kalau belum mampu jangan dipaksakan diri sampai ngutang-ngutang. Betul nggak? Jadi yang wajib itu nafkahan anak istri, itu yang wajib. Nafkahin anak istri kita, sudah terpenuhi kebutuhannya, ada lebihnya tabung. Tuh, nah baru kalau itu boleh. Boleh begitu, Mak. Ya kalau ada lebihnya kan berarti urusan bini beres, urusan anak beres, pendidikannya beres, masih ada lebihnya, tabung buat ibadah haji, buat umroh. Nah itu yang benar. Betul nggak? Jangan pulang haji, pulang umroh mikirin utang. Itu namanya memaksakan diri. Allah tidak memberatkan seperti itu. Ya, karena wajib juga, haji ini wajibnya seumur hidup sekali. Syaratnya harus mampu secara ekonomi. 2, mampu secara kesehatan. Nanti ada surat tuh dari dokter, namanya surat istito'ah. Orang ini sehat, diperkirakan mampu menunaikan ibadah haji. Kalau nggak ada surat istito'ah dari dokter, nggak bakal diterima. Ditolak tuh, di komputernya ditolak, karena sistemnya sistem online kan ya. Yang ketiga, mampu secara intelektual, mampu menguasai ilmu manasik. Kalau belum bisa menguasai manasik, biar badannya sehat, duit banyak, belum wajib belajar manasik dulu. Mau disuruh ngapain?
bengong, ngikut-ngikut doang, paham kagak, nggak bakal diterima haji begitu. Tuh nggak? Al ilmu apa? Ibadah itu kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ilmu, orang siapa yang melakukan amal soleh, melakukan amal ibadah tanpa ilmu, itu amaluhu mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, dan gak diterima. Yang namanya ilmu itu, namanya ibadah itu kan kepada Allah harus pakai ilmu. Contohnya siapa? Rasulullah kan udah nggak ada, ya sahabat udah nggak ada, para ulama. Makanya ulama itu pewaris Nabi. Yang tahu tentang ibadah bagaimana, ya para ulama, karena dia pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Ilmu dan dakwah. Itu. Yang terakhir apa? Perjalanan aman. Kemarin ditunda 2 tahun. Kenapa? Karena corona. Ya kan ya? Karena musibah ya, menular. Karena kondisinya begitu, nggak wajib. Sekarang bagaimana? Kondisi perang antara Iran, Israel, dan Amerika. Perjalanan tidak aman. Pesawat sih ada, perjalanan tidak aman misalnya. Ya, nunggu bagaimana penjelasan pemerintah Saudi. Kata Imam Saudi, lancar, insya Allah perjalanan tidak ada apa-apa. Ya wajib berangkat. Makanya besok berangkat kan? Karena udah dinyatakan oleh Saudi aman dalam perjalanan. Kalau tidak aman, tidak wajib pada tahun itu. Yang terakhir, punya bekal di rumah. Jangan pergi haji di rumah kebelangsak. Betul nggak? Kagak makan, kagak keurus, nggak boleh menurut Imam Syafi'i. Jadi kita pergi haji biar tenang, kudu ada bekal, betul nggak? Ada bekal buat di perjalanan, ada bekal juga buat di rumah orang yang kita tinggalkan. Jadi ibadahnya tenang, itu ya. Itu barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terakhir, kita ini dipanggil seumur hidup oleh Allah cuma 3 kali. Cuma 3. Kalau bisa mah kita penuhi gitu ya. Kalau bisa mah kita penuh. Yang pertama panggilan harian, sehari 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan apa tuh? Sholat. Udah dipenuhi belum? Kenapa ini sholat duluan? Karena sholat pondasi. Sholat ini rem. Dan nanti yang pertama kali dipertanggungjawabkan, pertama kali dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Bukan zakat, bukan haji, sholat. Makanya benerin dulu sholat. Kita beruntung nih, siang hari ini ada di masjid ini, rumah Allah. Tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali masjid rumah Allah, tempat sholat. Yang kedua, panggilan haji atau umrah. Yang belum berusaha dan berdoa, nabung ya. Yang ketiga ini panggilan terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis dah kalau sampai itu dah. Ya, udah pulang kampung, kampungnya kampung akhirat, perjalanan sangat jauh, kamu nunggu kiamat. Nah, kalau perjalanan akhirat begitu jauh, kalau Nabi saja di alam akhirat udah berapa lama udah Nabi? 15 abad. Bagaimana kalau Nabi Musa? Berapa abad? Ya betul ya? Sebetulnya kita bagus, kita ini umat akhir zaman. Jadi kalau dibandingkan umat terdahulu, kita lebih pendek di kuburan. Betul nggak? Lebih pendek masa tunggu di kuburan. Kuburan itu perjalanan akhirat baru pertama, belum di padang mahsyar. Betul nggak? Itu juga bisa lama bisa cepat tergantung amal ibadahnya. Terakhirnya nanti itu di akhirat, terakhir sekali di jembatan Sirotol, di bawahnya neraka jahanam, kiri kanannya ranjau-ranjau besi. Kalau jatuh terpanggang, mending mati kagak, hidup terus, hidupin lagi ya. Jatuh ke bawah neraka jahanam. Nah ya, itu tergantung nanti amal ibadahnya. Ada yang sekejap mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda lari, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak kagak sampai-sampai. Tergantung amal ibadahnya masing. Nah, itu. Ngeri gitu kan ya? Tapi ada para ulama mengatakan barang siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali saja, dia akan ditarik oleh malaikat Jibril
tangannya disambar, dituntun di Siratal Mustaqim secepat kilat. Makanya jangan pernah lupa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah zatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man libadi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bi husnil khatimah. Allahumma rizukna ziyaratal haramain ziyaratul Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma rizukna ziyaratal haramain ziyaratul Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma rizukna ziyaratal haramain ziyaratul Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura amalan mutaqabbal wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.